pengen duit akeh gele sugih orang nganti susah payah nyupang pesugihan mari Gunung Kawi mari ngene kok Nyiroro Kidul kae Nyi Blorong apa ngene apalah sing nggon-nggon keramat jere keramat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun kalian berada, apapun keadaan kalian saat ini, matur nuwun sudah menyaksikan channel Kang Ito, channel kita bersama, channel Amburadul, channel sembarangan, bahas-bahas sukses tapi ya ora sukses-sukses, bahas sugih ya ora sugih-sugih, tapi ya wis manju, kita semua itu berjuang bersama. Ya beginilah saya ngomong apa anane ya sing nyata. Begini teman-teman, kita itu ya sering berpikir bagaimana sih supaya cepat kaya, bagaimana sih supaya itu duit itu datang sendiri kepada kita, nggak usah kita kerja keras, sing penting duit akeh. Ya nyupang lah teman-teman. Pengen duit akeh gele sugih orang nganti susah payah nyupang pesugihan mari Gunung Kawi mari ngene kok Nyiroro Kidul kae Nyi Blorong apa ngene apalah sing nggon-nggon keramat jere keramat. Saya nggak percaya kayak gituan teman-teman. Malah kalau saya ke pantai selatan terus ada Nyiroro Kidulnya, malah mau saya tangkap, saya bawa ke rumahmu, saya goreng. Kok berani temen Kang? Ya berani. Wong Nabi Muhammad SAW itu bersabda, semua yang di laut itu halal. Nah ya mungkin ya termasuk Nyiroro Kidul itu ya kalau dia berbentuk ikan ya halal lah, bisa kita goreng lah. Kewanen Kang yo orang maksudnya ya orang maksudnya wani, tapi ya itu memang ya saya seperti itu kenyataan. Jadi hal-hal yang memang mistik, yang itu di luar nalar, yang mengarah kepada kesesatan, kekufuran, memang insya Allah saya menghindari itu teman-teman. Saya memulai usaha ini, saya kan punya gilingan daging itu, orang itu bertanya-tanya itu dukunya di mana. Mungkin karena saya itu berjenggot, agak mungkin jidat saya agak hitam, ada kalau orang mau bertanya kepada saya nanya dukunya di mana kan mungkin kurang etis, ada yang nanya kamu itu ustadznya di mana toh. Nah ada juga yang bertanya demikian, tapi saya ya begini, pernah saya itu unggah di video yang sebelumnya itu ya memang saya itu ya menghafal surat Al-Muluk, ya surat-surat yang lain juga. Saya insya Allah mencoba saya mencoba mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, walaupun saya merasa masih jauh dari kata dekat. Saya ini ya masih orang banyak dosa, banyak amburadul lah saya ini, belum seujung kuku, tapi saya insya Allah mau berusaha ke arah itu. Tapi saya insya Allah berusaha ke arah situ ya teman-teman. Jadi ya begitu. Jadi kembali topik apa tadi, topik amburadul. Kita itu selalu berpikir gimana cepat kaya. Ya gimana ya cepat kaya ya. Ya menurut saya itu sih kaya itu memang dari Gusti Allah ya. Jadi rezeki. Saya itu begini teman-teman, saya itu orang yang sembarangan. Saya selalu percaya, saya dari dulu jualan bakso keliling, dari dulu pernah ngambil kangkung itu di pabrik sawit dijual. Saya itu tidak bakso misalnya, makanan itu yang penting enak, murah, laris, enggak. Kalau saya enggak seperti itu, saya enggak percaya itu. Saya percaya itu rezeki itu utamanya ya dari Allah Ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi. Seenak makanan seenak apapun makanan kita, selezat apapun makanan yang kita jual, tempatnya strategis, bersih, ramah tamah, bagus,
Tapi kalau Allah belum mengizinkan ya belum teman-teman. Jadi susah ini kalau pengen cepat kaya. Mungkin kiat-kiatnya ya saya bahas di video-video saya yang saya kayaknya itu serius, tapi ya memangnya benar serius juga. Jadi begini ya teman-teman, kalau pengen cepat kaya itu intinya yang pernah saya bahas itu utamanya itu ya telinga ini harus tuli, ini harus budek, nggak usah dengar apa kata orang ngomong gini gitu udah jalan. Kalau kita bangkrut pun orang itu nggak nanggung kok. Jadi usaha itu ya ini fokus mata itu apa ya, mata jaran lah, tutup kanan kiri, fokus ke depan dulu. Ini ke depan, jangan samping kanan samping kiri, apa kiri kanan, pokoknya fokus. Jangan sampai teman-teman ini waktu ingin memulai usaha fokus lihat kanan kiri, ndelang kiwa tengen, nanti kepincut lah agak dodol bakso kan dodol es panas-panas iki lah laris ndean. Nah, yang mau jualan es fokus mau jualan es, lihat kawannya hujan-hujan ini teduh-teduh, kalau jualan bakso mungkin enak. Jangan teman-teman, fokuskan satu, fokus. Karena begini teman-teman, ya Allah itu pun ya nggak suka orang yang mencela-mencela ya teman-teman. Ya, ya mengapa saya mengatakan demikian? Allah itu tidak menyukai orang yang mencela-mencela. Ya, karena kita itu diwajibkan percaya hanya kepada satu Tuhan, Allah Ta'ala. Kalau Allah itu mengizinkan mencela-mencela, ya mungkin silahkan kamu beragama apapun. Saya menyediakan surganya untuk orang Kristen, saya menyediakan surganya untuk orang Buddha, saya menyediakan surganya untuk orang Yahudi misalnya kan. Misalnya begitu ya teman-teman. Tapi Allah itu hanya ya menciptakan surga ya untuk orang yang benar-benar Islam, yang benar-benar kafah, yang benar-benar percaya kalau Allah Ta'ala itu adalah Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi, dan Nabi Muhammad itu adalah Rasulnya. Nah itu kan teman-teman. Nah jadi Allah itu menyukai kefokusan. Kita fokus itu kepada satu Tuhan kan begitu. Mungkin mudeng apa ora kok ya, mudeng apa ora, yakin apa enggak, ya kan kefokusan kan. Jadi usaha itu ya satu dulu itu ya memang tidak bisa disamakan dengan ilmu tauhid ya, tapi intinya satu itu. Nah itulah kan pertamanya itu. Nah ini ketemu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, kan artinya cuma satu, tidak ada sesama selain Allah. Tapi setelah syahadat kita mengucapkan la ilaha illallah, selanjutnya kan kita ada sholat, ada zakat, ada lain-lain. Nah, itu kan teman-teman. Nah, teman-teman pilih satu usaha yang benar-benar teman yakini harus difokuskan, lurus. Nah, jualan es, oke, jualan es. Setelah ini lolos, oke, sudah benar. Lihat ada apa namanya ya? Bukan loka, apa namanya, ada peluang lain, ini sepertinya jualan bakso di sini nambah orang, adik saya nganggur, saya modali, ini sepertinya jadi. Nah itu boleh. Nah maksudnya teman-teman, jadi utamanya adalah fokus. Jika teman-teman yang pengen kaya ya utamanya itu fokus. Tadi yang kedua ya teman-teman, yang pertama ya memang harus budek, sudah nggak usah dengerin orang, fokus. Dan yang utama dari yang utama adalah mencintai pekerjaannya. Ini berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan Allah pencipta langit dan bumi, itu kita harus yakin, mencintai. Ya mencintai, kita harus mencintai Allah. Kita harus mencintai Allah dari siapapun, dari anak, dari istri kita. Karena dia yang menciptakan istri kita, dia yang menciptakan anak kita, dia yang menciptakan orang tua kita, dia menciptakan orang sekitar kita yang mencintai kita. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita mencintai Allah kan orang-orang sekitar kita pun, anak kita, orang tua kita pun mencintai kita. Nah, pekerjaan ini pun harus dicintai teman-teman. Jangan kita itu kerja karena terpaksa. Ya, bekerja karena terpaksa ya. Ya mungkin dapat hasilnya tapi tidak maksimal.
Kalau tujuan teman-teman adalah duit, cuan, kaya, ya harus mencintai pekerjaan nanti. Karena tujuan kita akan tercapai. Duit itu akan membuat kita bahagia. Kan itu maksudnya kan teman-teman. Nah, begitupun saya kaitkan dengan masalah tadi. Dengan mencintai Allah. Kita mencintai Allah. Allah membuat orang sekitar kita cinta kepada kita. Kita kan jadi seneng. Kalau anak kita cinta sama kita, anak kita misalnya selalu marah-marah sama kita, kita juga jengkel. Istri kita selalu marah-marah sama kita, nggak suka kita, kita kan jengkel. Berdedek. Intinya kan kebahagiaan. Tujuan kebahagiaan itu adalah membuat orang sekitar kita menyukai kita. Makanya kita harus mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta langit dan bumi. Nah, begitupun pekerjaan. Kalau pekerjaan kita cintai, insya Allah karena tujuan kita itu duit tadi, maka duit pun pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebanyak mungkin tanpa batas. Kita bisa senang, intinya kan senang dapat duit. Nah, juga jangan lupa yang terakhir, tujuan itu harus jelas. Tujuan kaya itu untuk apa? Kalau tujuan kaya untuk sambung, ya bisa saja Allah mengabulkan, karena Allah kan Rahman Rahim, pengasih penyayang, bisa Allah itu mengabulkan. Orang kafir saja diberi rezeki, kok orang Kristen, orang Yahudi, orang lain-lain itu bisa kaya raya. Intinya itu teman-teman tadi. Ya pokoknya pengen sugih apapun tujuan teman-teman, tapi saya menganjurkan tujuan teman-teman untuk bisa kaya, untuk sukses adalah untuk bisa berbagi kepada sesama. Karena apa? Sekaya apapun kita, kalau kita tidak pernah berbagi, tidak pernah membantu orang lain yang sedang kesulitan, ya apa gunanya untuk kaya? Nah itu intinya teman-teman. Jadi berusahalah kesenangan kita ketika kita sudah kaya adalah saat kita bisa berbagi. Nah itu ya, itu pesan dari saya. Silahkan apapun tujuan teman-teman yang mau, tujuannya untuk sombong, tujuannya dapat duit, untuk cari cewek, untuk nikah lagi, terserah. Tapi utamanya kalau pengen sukses ya tadi itu, buatlah telingamu tuli, fokus ke depan, cintai pekerjaanmu. Itulah mungkin 3 landasan utamanya ya teman-teman. Udah itu saja ya. Matur nuwun, terima kasih sing nembe gabung karo channel Kang Ito ya. Monggo subscribe, mohon subscribe-nya supaya kita bisa maju bersama, sukses bersama nantinya. Di like video saya, komen-komen yang positif, kita pokoknya jreng bersama, kita sukses sugih bareng-bareng. Di share juga supaya lebih banyak orang yang tahu tentang ada seorang gila stres yang ingin menjadi motivator, yaitu Kang Ito ya. Ya itulah, udah guyon-guyon saja ya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.